Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Para hadirin jamaah netizen yang berbahagia, bertemu kembali di channel YouTube saya yaitu Cuti Nalar. Di sini saya akan membacakan tulisan Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai sang musannif, kata beliau, yaitu Al-Habib Bahar, menulis sebuah kitab, bantahan kitab untuk membantah karya-karya Kiai Imaduddin. Habib Bahar sendiri, beliau akan menulis satu risalah yang berjudul Darbul Matin. Darbul Matin itu tulisannya sangat unik sekali. Habib Bahar di akun YouTube beliau nulisnya Dorbatul Matin, seharusnya Darbul Matin ya, jadi teman-teman nilai sendiri tulisan beliau. Oke, saya akan bacakan. Katanya, Bahar Sumit sedang bikin kitab antitesis. Setelah terbukti bukan cucu Nabi Muhammad, Klen Ba'lawi berusaha sekuat tenaga mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa mereka adalah cucu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucap Kiai Imad. Segala daya upaya dilakukan, berlindung di bawah kemuliaan kiai-kiai Nusantara, mendatangi MUI, bersilaturahmi kepada keturunan-keturunan Wali Songo dan Sultan, berselawatan bersama pejabat daerah, serta pendekatan-pendekatan lainnya. Kini terbuktilah kemuliaan dan kesaktian para ulama-ulama dan tokoh-tokoh Nusantara di atas Klen Ba'lawi. Jadi kata Kiai Imad, para orang-orang Ba'lawi ya, yang dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, tapi bukan, kata Kiai Imad, mereka mendatangi MUI, bersilaturahmi, kemudian berselawatan, kemudian kepada ulama-ulama Nusantara, minta pendekatan lain-lainnya lah. Nah itu kata Kiai Imaduddin. Setelah Taufik Segaf beberapa kali menghindar berdiskusi dengan penulis, jadi perlu catatan ya, Kiai Imad itu katanya maunya berdiskusi hanya Taufik Assegaf, gak mau sama yang lain. Kini ada kabar di media sosial Bahar Sumit tengah menyiapkan sebuah buku berbahasa Arab untuk menjawab tesis penulis. Dalam akun YouTube-nya 27 Mei 2024, Bahar menulis dengan judul tulisannya Darbatul Matin fi ibtarir risalah Imaduddin, artinya pukulan yang keras untuk membatalkan tesis Imaduddin. Nah, wow, mantap sekali menulis kitab berbahasa Arab, ucap Kiai Imad. Sebenarnya Kiai Imad ini banyak ya tulisan-tulisan bahasa Arab beliau, tapi masukan saya buat Kiai Imad dan buat yang lainnya lah, dan buat diri saya pribadi, kalau bisa kita nulis itu harus ada editor, apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu sangat sulit sekali, uslub-uslubnya itu sangat sulit diletakannya. Makanya beberapa kitab Kiai Imad pun ketika saya baca itu masih ada uslubnya yang kurang atau jiadah-jiadah yang harusnya dikurangi, seperti itu. Nanti saya akan bongkar dua kitab Kiai Imad insyaallah kalau misalnya ada kesempatan waktu ya. Tulisan seorang mencerminkan kedalaman metodologi berpikir seseorang. Kecerdasan pikiran dan kedalamannya akan suatu masalah akan dapat diukur dari cara ia menyusun silogisme dalam tulisannya dan dari susunan dan pemilihan kata yang tepat. Dalam tulisan berbahasa Arab, sebelum metodologi berpikir dan dalamnya pemahaman seorang penulis yang berlebih, dahulu akan diperhatikan pembaca adalah bagaimana ia menyusun kalimat itu. Apakah susunannya sesuai dengan ilmu nahwu dan shorof dan dapat dipahami pembaca. Kenapa Kiai Imad tahu ini kitab Habib Bahar itu dari judulnya aja itu salah grammar ya, salah susunan. Darbatul Matin menggunakan tak marbutoh gitu kan, kemudian
fi risalah Imaduddin gitu kan. Risalahnya ada alnya, seharusnya kan idofah kan. Nah itu makanya kayak Imad sangat kaget kok nulis secara maudunya salah gitu. Nah itu kritikan buat seluruh lah, bukan buat saya, bukan buat Habib Bahar, tapi buat saya juga. Kalau nulis bahasa Arab harus hati-hati. Kalau bisa ya semua kitab itu ada editornya. Kalau bisa sekelas Pak Quraish Shihab saja itu editornya banyak teman-teman. Saya ulang lagi, kecerdasan pikiran dan kedalamannya akan satu masalah akan dapat diukur dari cara ia menyusun silogisme dalam tulisannya, dari susunan dan pemilihan kata yang tepat dalam tulisan berbahasa Arab sebelum metodologi berpikir dan dalamnya pemahaman seseorang penulis. Yang terlebih dahulu akan diperhatikan pembaca adalah bagaimana ia menyusun kalimat itu, apakah susunannya sesuai dengan ilmu nahwu dan shorof dan dapat dipahami pembaca. Baru setelah itu akan diperlihatkan bagaimana ia menyusun silogisme, hujah serta dalil dalam tulisannya. Taufik Segaf sudah beberapa kali menghindar berdebat dengan penulis. Di Banten ia tidak mau datang. Di Pasuruan difasilitasi oleh Kiai Ali Badri, ia tidak bersedia. Dikirimkan 12 pertanyaan, ia tidak mampu menjawab. Sekarang ada Bahar Sumit yang bersedia untuk membela nasabnya. Ini suatu kemajuan, ucap Kiai Imad. Kita tunggu saja kitab yang ia terbitkan. Lalu kita uji di hadapan halayak ramai apakah Bahar Sumit mampu menjawab tesis penulis. Hasil tes DNA terbukti Ba'lawi bukan keturunan Arab. Mufti Yaman sudah berfatwa pula bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Tesis penulis mengungkap nasab Ba'lawi dibangun di atas berbagai skandal ilmiah dan pemalsuan sumber. Dan setiap hari umat Islam semakin banyak yang telah tersadar bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Bagi ulama, wajib hukumnya membela nasab Nabi Muhammad dari para pencakok nasab yang tidak bertanggung jawab. Ya bukan para ulama aja sih, kalau menurut saya semua masyarakat umum pun gitu. Kalau misalnya kita emang bukan keturunan Kanjeng Nabi, kita harus membelanya. Kalau misalnya dia emang bukan keturunan Kanjeng Nabi gitu, tapi harus ada hujah, data dan pembelaan dengan wajadilhum billati hiya ahsan gitu kan, kata Al-Quran juga. Selanjutnya, bagi pembela pencakok nasab, bersiaplah kelak akan malu ketika berhadapan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan kembali di channel yang sama, waktu yang sama, insya Allah di Cuti Nalar. Salam perdamaian, semoga lekas kelar masalah ini, tidak ada lagi saling caci memaki dengan punya prinsip senggol dikit bacok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.